Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alivia di podcast animasi yang punya SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini seperti janji Alivia kemarin, kita bakalan punya guest yang lebih menarik gimana ya ngomongnya ya, nggak kalah penting sama yang kemarin. Nah, hari ini kita kedatangan dari paslon nomor urut 2, ada Dea dan juga Elsa. Halo Dea, halo Elsa. Langsung aja ya ke intisarinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Dea Sandi. Biasanya sering dipanggil Dea ya kalau di sekolah. Dan saya, Elsa. Kami dari kelas 11 akuntansi 2. Boleh dong diceritain dikit dong tentang jurusannya. Kayak kalian itu ngapain aja di jurusan masing-masing gitu. Banyak yang bilang kalau akuntansi itu kerjanya ngitungin uang ya, uang gaib sebenarnya. Uang gaib. Iya kayak gitu. Padahal sebenarnya di akuntansi itu kita juga kayak buat kolom, ketik Excel, ya, impor data, Membuat laporan. iya laporan keuangan. Kayak Microsoft gitu ya. Iya. Katanya masuk akuntansi pusing. Emang pusing sih. Tapi tergantung ke diri kita sendiri Tergantung sih. ke diri kita sendiri. Aku lihat kalau lihat AKL itu kayak aduh tiap hari ngitung, aduh bingung banget itu. Perhitungan. Iya, Perhitungan terus. ngitung terus, kerjaannya masuk lab langsungnya impor data uang, data keuangan perusahaan, nggak tahu ini perusahaan yang mana aja yang dimasukkan ke dalam Uangnya gaib semua. sampai eman, sampai triliunan, nggak tahu. Astaga. Pusing ya dengernya. Jadi apakah dari kalian ini mencalon menjadi paslon nomor urut 2 nih gara-gara pengen ubah suasana? Kayaknya iya sih, tapi kita juga bukan hanya untuk merubah suasana ya, karena kemauan dari diri kita sendiri juga. Boleh dong sedikit dibahas apa dorongan-dorongan kalian yang bikin kalian ini pengen mencalon menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini? Tentunya kami mempunyai tujuan masing-masing ya. Kayak Elsa mau nggak jelaskan tujuannya dulu? Kalau tujuan aku tuh awal-awalnya itu mau jadi ketua OSIS ini kayak pengen mengembangkan ide yang ada dalam diri aku gitu. Apa tuh? Boleh dong di-spill dikit-dikit dong. Mungkin kayak menjadikan SMK 5 tuh kayak lebih seru gitu nah. Kalau dari diri Elsa kan ingin merubah kayak gitu kan. Kalau dari diri dia tuh kayak pengen, kan dia juga termasuk OSIS ya, pengen naik jabatan, pengen lebih menciptakan suasana yang lebih baru lagi di organisasi sekolah SMK Negeri 5 ini. Jadi pengen naik jabatan, Iya. pengen punya wewenang yang lebih tinggi biar bisa nambah lagi kontribusinya gitu. Bukan pengen punya wewenang sih, karena kalau kita punya wewenang itu pasti kita juga punya tanggung jawab yang lebih tinggi. Kita pengen punya rasa, wah organisasi ini kayaknya gini-gini aja nih, pengen kita lebih rubah lagi. Nah, dari kalian sebagai paslon, pasti paslon itu udah menyiapin visi dan misinya masing-masing. Boleh dong disebutin dong visi dan misinya apa aja? Visi dulu nih coba. Punya dong kita visi kita adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang dapat menampung kreativitas, inspirasi, serta aspirasi bagi para siswa SMK Negeri 5. Dan kami juga ingin menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berdampak positif di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Tentunya juga kami punya misi. Misi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah yang dapat menampung minat dan bakat siswa SMK Negeri 5 dan menjalin hubungan yang baik antara siswa, siswi, dan guru. Lalu kami juga mempunyai yaitu mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai pendukung kegiatan siswa-siswi di sekolah maupun di luar sekolah dan meningkatkan program kerja OSIS. Keren. Nomor 2. Jangan lupa pilih nomor 2 ya guys. Udah iklan aja nih. Promosi sedikit. Nanti masih ada promosi lagi. Lanjut. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Nah, dari visi misi tadi, apa yang bakalan jadi program unggulan kalian nanti di masa kepemimpinan kalian? Kayaknya kami lebih mengambil ke misi ya.
Kan misi nomor 2 adalah menjalin hubungan yang baik antara siswa-siswi dan guru. Tentunya kami ingin menciptakan siswa-siswi SMK 5 lebih beretitut lagi, menghargai para guru, jangan menyepelekan para guru. Karena masih banyak yang terlihat di luar lingkungan kelas, ada siswa-siswi yang kurang menghargai guru, seperti guru magang, itu juga wajib ya dihargain. Kemarin saya sempat melihat dan teman-teman saya, ibu guru magang ini sendirian di kelas. Dia juga tidak mengenal siswa-siswinya. Dia sendirian. Bener-bener Kelas sendirian itu gitu. kosong. Wow. Jadi kayak saya tanyakan, Bu, kemana Bu siswa-siswanya kan? Dibilangnya, ih nggak tahu ibu, ibu belum pernah mengajar sebelumnya. Juga mungkin kelas itu termasuk kelas yang sering bandel ya di sekolah ini. Ditinggalinnya ibunya sendiri, malah mereka ke kantin. Mungkin dari program kami akan menciptakan lingkung OSIS dari Sekbid Keamanan untuk berpatroli di lingkungan sekolah. Jadi nanti bakalan ada kayak polisi sekolah gitu ya? Ya, bisa Jadi Satpol PP nanti berubah dong namanya jadi Satpol sekolah. Jangan dong. Satpol SMK. Satpol SMK. Terus gimana tuh namanya nanti? Namanya mengikuti sajian dari sekolah. Satpol sekolah. Sekbid Biar ikonik gitu kan. bisa juga. Seragam. Bisa juga nanti mungkin Semoga dibikin dananya seragam. cukup ya. Amin. Jaga keamanan sekalian kan. Siang dan malam. Iya. Ini buat yang sering ke kantin nih jam pelajaran. Yang Ayo. kamar mandi malah ke kantin. Hati-hati. Hati-hati. Yang mau bolos udah mulai harus hati-hati ya guys. Nah, kita lanjut nih. Dari program unggulan dari visi misi tadi, pasti selalu bakalan ada tantangan dari setiap apa yang kita ingin capai gitu. Boleh dong coba nanti kalian sedikit ramal apa tantangan yang bakalan muncul nanti. Kalau tantangannya adalah yang paling utamanya pasti kita ada nggak disenangin oleh siswa-siswi di sekolah ini, kayak ini apa sih sok ngatur banget kayak gitu. Pasti ada nggak sih dari siswa-siswi yang bilang kayak gitu. OSIS sih kerjaannya marah-marah, sok-sok ngatur-ngatur padahal dia sendiri. Ada mungkin dari separuh OSIS yang melanggar peraturan gitu kan. Mungkin itu aja sih tantangannya, omongan dari para siswa-siswi. Jadi kayak ini ya, apa namanya, dihujat gitu ya. Ya dihujat. Pastinya dihujat sih. Kalau cara ininya nanti gimana tuh? Cara kita buat menghadapinya itu. Menghadapinya mungkin kita bukan menaruh diri kita sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang teman, agar mereka juga mendapat, wah dia teman kami nih kayak Jadi gitu. merangkul Jadi sama-sama. merangkul sama, jangan merasa diri kita paling tinggi. Jadi kita sesama teman di kantin kan, masuk kelas dong, hargain kami nih OSIS kayak gitu. Nanti kami yang kena marah nih, kalian belum mau disuruh masuk. Pasti mungkin mereka ada pikiran juga. Jahat nih OSISnya. Ya, ini kerjaannya nyuruh-nyuruh aja tiap hari, nyuruh masuk kelas. Padahal dia juga keliling. Padahal kita keliling itu kan demi menjaga keamanan sekolah. Padahal OSIS juga capek ya gitu ya. Patroli ya. Mm-mm. Masuk kelas. OSISnya kan masuk kelas Pak, setelah memastikan keadaan di luar sekolah aman. OSISnya juga masuk kelas. Jadi tetap nggak akan ketinggalan pelajaran walaupun kita tetap patroli gitu ya. Iya sih, dari diri kita sendiri bisa membagi waktu antara OSIS dan kegiatan di dalam sekolah. Keren. Kita lanjut dari tadi sudah tantangan sudah, visi misi sudah, terus program unggulan juga sudah. Nah, gimana kalau kalian itu memberikan apa sih yang bikin kalian itu beda dari paslon-paslon yang lain? Kayaknya aku ngomong terus nih, capek guys. Elsa nih ngomong. Mungkin yang membedakan kami itu kayak kami itu lebih menghargai pendapat teman-teman yang lain, terus juga nggak merasa dirinya paling tinggi gitu. Lebih tepatnya kayak kami merangkul sama anggota kami. Iya. Karena merangkul anggota itu adalah menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka terciptalah rasa empati dan simpati terhadap para anggota kami. Jadi bakalan lebih kekeluargaannya lebih Iya, terasa. Erat gitu enggak ya. mentang-mentang kami kan kakak tingkat, kayak mentang dia adik tingkat, kami seenaknya enggak. Kita menyamaratakan di sebuah organisasi itu, mendengarkan musyawarah kan adanya demokrasi di sebuah organisasi, kami akan mendengarkan setiap pendapat, menghargai dan bertanggung jawab. Organisasinya berarti bakalan jadi lebih kekeluargaan. Amin ya. Keren. Semoga ada juga dukungan dari para anggota kami
lebih disiplin lagi, jangan kabur-kaburan kalau rapat ataupun dari kegiatan di sekolah. Bertanggung jawab. Amin. Keren. Nah, terakhir nih, apa harapan untuk OSIS kalau misalnya kalian nanti kepilih? Harapan saya dan Elsa kalau masihnya OSIS pilih, semoga tidak ada lagi siswa-siswi SMK Negeri 5 yang merendahkan OSIS. Seperti kayak, ih OSIS bagus sekolah, apa sih ngapain sih masuk OSIS, nyampe-nyampein badan aja balik sore. Semoga tidak ada lagi seperti itu. Malah kalian kayak terinspirasi, wah aku pengen nih OSIS, kayaknya seru, kayak ngeliat kan banyak kegiatan, Banyak teman, banyak kegiatan. sebenarnya masuk OSIS itu seru tahu, nambah kegiatan, nambah relasi. Jadi kita kayak bisa lebih berbicara kepada orang banyak. Keren ya. Oke. Gimana? Bapak punya pertanyaan dong. Iya. Gimana tuh Pak? Seandainya kalian tidak terpilih, Nangis gak? nah apa yang akan kalian lakukan terhadap masyarakat SMK Negeri 5 dan terhadap paslon yang lain? Kalau dia Pak, masang SG galau. Bercanda Pak. Jadi kalau masihnya kita nggak tahu ya, karena setiap orang itu punya pilihan dan kita juga tidak bisa memaksakan kehendak orang lain kayak harus pilih paslon nomor urut 2. Kita bakalan kayak kalau tidak terpilih kita tetap di organisasi OSIS atau tidak tergantung dari diri kita sendiri. Oh ya, untuk warga SMK 5 kita tetap melaksanakan kayak menegur mereka apabila mereka membuat suatu kesalahan. Bukan Jangan ke sini, ke kamera, jangan ke bapak. Kelihatan bapak ada di belakang kamu. no. Sini aja. Wah, iya. Ulang lagi ya, Pak. Enggak usah ulang lagi, enggak usah ulang. Kalau misalnya kalian terpilih ini ya, gimana kalian dengan calon-calon yang lain? Tetap berteman baik bersama. Kami tetap menghargai Apakah mereka. diajak, ayo dong, Masuk. masuk ke OSIS, gabung bareng-bareng kita bangun sekolah kita. Kita tetap menghargai siapapun ketua yang bakal terpilih, kita tetap menghormati dan lapang dada, rela karena tidak ada dendam ataupun di antara pemenang karena ini juga bukan termasuk yang kayak kalau masihnya dia terpilih nih, artinya kita musuhan sama dia, enggak. Kita tetap berteman dengan baik, kayak mengajak teman-teman yang ingin berorganisasi lebih baik lagi, ayo ke OSIS, tetap mempromosikan OSIS lagi. Keren. Nih, tadi ada yang kelupaan satu. Tadi kan udah nih, kalian itu program unggulannya adalah pengen siswanya lebih berperan aktif dan lebih menghormati guru. Nah, gimana tentang anggotanya? Gimana kalian bakal memastikan kalau anggota kalian itu berperan aktif di dalam OSIS nanti? Baik, karena OSIS di SMK Negeri 5 ini termasuk banyak anggotanya yang bila bisa dibilang kayak sekedar namanya saja OSIS. Kalau untuk melaksanakan tugasnya mungkin hanya dari 50 yang melaksanakan tugasnya hanya 20 orang. Numpang. Udah hilang setengah lebih. Ya, makanya curhat nih. Kayak mungkin kita akan mengadakan sedikit pertemuan mungkin di antara itu diseleksi. Kalau kamu masih mau lanjut OSIS, ya udah kamu mengikuti peraturan yang telah dibuat. Kalau masihnya dia tetap kayak melanggar guru, mending nggak usah OSIS deh kayak gitu. Kalau belum menjadi cerminan yang baik kepada siswa-siswi SMK Negeri 5. Karena OSIS itu biasanya kan menjadi cerminan yang paling unggul di suatu sekolah kan. Kayak OSIS ini anaknya biasanya baik. Kalau masihnya dia masih melawan guru, enggak sih kayaknya. Bukan jiwa OSIS artinya. Jadi kayak mencegah daripada Iya. mengobati ya. Diseleksi saja daripada bingung sendiri nanti malah berujungnya nggak jadi. Keren. Oke, terakhir nih, iklan. Iklanin dong, namanya paslon, pasti kita pengennya dipilih. Oke, jangan lupa pilih paslon nomor urut 02. Bersama 02 kita menciptakan perubahan yang lebih baik lagi untuk SMK Negeri 5. Keren. Oke, kayaknya kita segini dulu deh. Terima kasih ya untuk hari ini. Apakah ada sedikit kata-kata terakhir atau sudah segitu aja? Boleh nih. Jangan lupa pilih paslon nomor 02 karena kami bekerja bukan meraja.
Baiklah, sepertinya segini dulu guys perjumpaan kita kali ini. Terima kasih udah mau menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk Dea dan Elsa udah mau datang hari ini. Jangan lupa tetap saksikan podcast animasi yang punya SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Jangan lupa tetap pantengin channel YouTube kita ya, karena kita masih punya satu lagi paslon yang belum kita ajak bicara. Masih ada paslon nomor urut 3. Nah, dari podcast ini disponsori oleh Kria Kayu dan Rotan, Kria Batik Tekstil, Desain Komunikasi Visual dan Desain Produksi Busana, serta tentu saja animasi. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan di episode selanjutnya bersama paslon nomor urut 3. Terima kasih untuk yang telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.